Halo semuanya, gua Sadam yang akan menemani malam hari kalian. Wahai setan yang bersembunyi di antara makna dan tak mempan diusir dengan ruqyah, merasuki bangunan kepala dan mengendap hingga jadi lumrah. Situs Banten Girang. Tempat ini merupakan peninggalan kerajaan Banten Girang. Situs Banten Girang berada di pinggir kota Serang. Letaknya berada di sekitar 3 km di selatan Kaujon, Jalan Raya Pandeglang, Desa Sempu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Banten Girang merupakan satu tempat yang diyakini oleh sebagian besar peneliti kepurbakalaan sebagai pusat pemerintahan kerajaan bercorak Hindu-Buddha sebelum berdirinya kerajaan Islam atau Kesultanan Banten. Kota tua ini ditandai sebagai makam keramat yang dinamai sebagai makam Ki Jongjo. Makam tersebut merupakan makam kakak beradik Ki Jong dan Agus Jo yang dijadikan satu sebagai pemeluk Islam yang pertama di Banten. Pada pertengahan tahun 1990-an, ditemukan sebuah arca dua rapala di Sungai Cibanten, tidak jauh dari situs Banten Girang. Sebagaimana dalam cerita sejarah disebutkan bahwa Sungai Cibanten dahulu kala berfungsi sebagai jalur transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dengan pedalaman. Ya. Nah ini ya, ini penelitian arkeolog tahun 90 sampai 4 tahun pokoknya. Pak, itu bisa dibongkar gitu, bisa dijadikan rumah kayak gitu karena tidak dijadiin situs kepurbakalaan. Karena sudah dibilang orang-orang para peneliti marah. Orang Bantennya sendiri sengaja untuk menghilangkan. Karena enggak menjaga, karena terungkapnya ini akan repot sejarah Banten. Kenapa sejarah Banten banyak pemalsuan? Banyak feodalisme tadi itu. Udah enggak. Dari zaman dulu yang masih ada sampai sekarang apa Pak? Nah ini gua dengan ini kemudian apa lahan yang berapa meter yang ajar jong yang disebut Mas Jong ini ikut kepada kepemerintahan Maulana Hasanuddin. Ini pusaranya apa seni Demak, kena ikut kepada pemerintahan Hasanuddin, adiknya Mas Jong, adiknya. Nah ini silakan di ini ya. Nanti kita ke sana sebelah kanan. Hidup. Ini seni Aceh. Ya. Perlu diketahui karena anda semua ini sebagai akademisi yang harus tahu kronologi pusara ataupun mesam Jaraung ini. Ya. Jadi bagaimana ini seni mana? Harus tahu. Ini seni Aceh. Jadi perbedaan nisan Ki Mas Jong. Mas Jong itu ikut kepada putranya Maulana Hasanuddin yang tadinya namanya Sabakingki. Kalau ini ikut kepada bapaknya zaman masih Paletehan yang disebut Saripida itu. Kenapa? Saya terangkan, kamu kuncinya di sana kalau
yang begitu gagah pusaranya. Tanyakan, seni mana ini? Tanyakan. Dia gagah di Banten itu. Mesam pusaranya itu. Ini kan gagah. Tapi buatan mana? Nah, itu ya. Tapi cuma Banten. Lah iya, jangan Banten-Bantennya. Nah, mesamnya ini, pusaranya itu pada zaman apa dia menganut seni mana? Jangan kira sampai ke situ-situ ya. Silakan. Alhamdulillah wawasan. Bapak enggak sekolah, Anda sebagai akademisi masuk harus cinta kepada Banten, apalagi Anda orang Banten, orang Jawa Barat. Apa sampai melalaikan yang begini-begini? Kenapa? Sengaja dibodohkan. Gitu. Oke, jadi Pak, ini saya mau nanya Pak mengenai sungai yang ada di sini. Ini asal usul sungai Cibanten itu seperti apa Pak? Sungai Cibanten itu kalau buat asal usulnya saya kurang tahu, cuman dia mempunyai hulu di Gunung Karang dan muaranya itu di Karanganyar. Dahulu Sungai Cibanten ini berfungsi sebagai tempat transportasi. Karena abrasi, penjajakan dan penambahan penduduk, maka Sungai Cibanten ini semakin mengecil ditambah dengan limbah dari rumah tangga. Sungai Cibanten ini jadi tercemar. Sekarang kita lanjutkan ke gua sana. Dahulu berfungsi sebagai tempat pertapaan pada masa sebelum Kesultanan Banten, dan Gua Banten Girang itu gubahan hasil tangan manusia di masa lalu. Dan dia di sini ada mempunyai 2 pintu, yang masing-masing pintu itu mempunyai filosofi. Nah, pintu masuk yang pertama ini filosofinya datang harus kelihatan dahi, pulang. Nah, pintu kedua itu pulang harus kelihatan pundak. Yang dalam kalau kita artikan dimanapun tempat kita harus menjaga etika dan kesopanan. Dan filosofi itu berasal dari filosofi orang Bali, orang Banten. Sekarang kita lanjut ke dalam. Kita bakal lihat ke dalam gua seperti apa. Sekarang kita ke pintu keluar dulu, dan pintu keluarnya yang harus kita ini. Lo boleh masuk gak, Put? Sekarang kita lanjutkan ke dalam. Iya. Kita ikuti. Pas sumpah. Bener ini. Ini di kamar pertama, kamar kedua ini kolam, ada kolamnya. Saya mau masuk nih rumah. Kamar pertapaannya ini ada pintu lagi di sini sebelah kiri. Kalau nanti kamu sini, Pemandian. nah itu sebelah kirinya itu tempat pertapaannya. Sebelah kiri. Nah, itu ada pintu lagi sebelah kiri. Boleh masuk, Pak? Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah itu nggak dalam kok. Nah, ini kamar iya. pertapaannya. Pulang harus kelihatan pundak ini, nah ini di sini.